Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerena Alfaridi dengan NIM G141700048 akan mempresentasikan kolegium saya yang berjudul Kajian Perbandingan Metode Penduga M, Penduga S, dan Penduga MM pada model otoregresif spasial. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Muhammad Maskur MS dan Bapak Dr. Anang Kurnia SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang. Pada suatu observasi seringkali diperoleh data yang mengandung efek spasial. Data tersebut merupakan data spasial yang didefinisikan sebagai data dependen dari lokasi spasial berbeda yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengukuran dengan lokasi. Kresi 1993. Analisis regresi spasial merupakan suatu teknik analisis untuk pemodelan hubungan antara peubah respon dengan peubah penjelas pada data spasial. Masalah penting dalam pendugaan parameter model adalah adanya amatan pencilan. Adanya pencilan mengakibatkan dugaan parameter yang diperoleh tidak tepat dan bersifat bias sehingga interpretasi kesimpulan menjadi tidak sah. Pencilan pada data spasial atau biasa disebut sebagai pencilan spasial merupakan suatu amatan dengan penyimpangan lokal yang ekstrim atau berbeda dibandingkan dengan lokasi tetangga. Cerioli dan Riani 1999. Cahyati 2018 menyatakan bahwa menghilangkan pencilan pada analisis spasial dapat mengubah komposisi efek spasial pada data. Karena diharapkan tidak menghilangkan amatan pencilan, maka dilakukan penggabungan antara model regresi spasial dengan metode pendugaan regresi kekar sehingga dapat digunakan dalam mengatasi pencilan spasial. Penelitian ini menggunakan 3 metode pendugaan regresi kekar, yaitu 1. Penduga maksimum likelihood type atau M, yang meminimumkan fungsi objektif galet dengan efisiensi yang tinggi. 2. Penduga scale atau S, yang meminimumkan nilai penduga skala kekar dengan breakdown point paling tinggi. 3. Penduga multistage method atau MM, yang merupakan kombinasi dari penduga M dan penduga S dengan breakdown point dan efisiensi yang tinggi. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Masuti 2019 yang melakukan pendeteksian pencilan spasial menggunakan Massive Outlier Model dan penanganan pencilan pada model otoregresi spasial dengan penduga S. Adapun Cahyati 2018 membandingkan model regresi spasial dengan prinsip penduga S pada data real berdasarkan nilai MAD dan MAP terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengkaji dan membandingkan kinerja metode penduga M, penduga S, dan penduga MM dalam pendugaan parameter pada model otoregresi spasial yang mengandung pencilan pada data simulasi. 2. Mengkaji penerapan metode terbaik pada data angka harapan hidup di Jawa Tengah tahun 2017. 2. Tinjauan pustaka berisi model otoregresi spasial, penduga S, penduga M, dan penduga MM. Model otoregresi spasial. Model ini biasa disebut juga Spatial Lag Model atau SLM, merupakan salah satu model regresi spasial dengan pendekatan area yang pada peubah respon berkorelasi spasial. Secara umum, model otoregresi spasial yang diperoleh dari model spasial umum tersarang pada data cross-section dapat dituliskan sebagai berikut. Elhost 2014, Y sama dengan delta WY ditambah X beta ditambah epsilon, dengan asumsi epsilon menyebar normal 0, sigma kuadrat I. Dan keterangan sebagai berikut. Penduga M. Penduga M diperkenalkan oleh Huber tahun 1973 merupakan salah satu penduga kemungkinan maksimum yang meminimumkan suatu fungsi objektif rho dari galet sebagai berikut. Minimum dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N, rho EI sama dengan minimum dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N, rho YI dikurang SI transpose beta duga. Persamaan atas disansasi menjadi sebagai berikut. Misalkan WI sama dengan WUI sama dengan si UI dibagi UI, dan UI sama dengan EI dibagi sigma duga, maka sedemikian rupa sehingga sigma I sama dengan 1 sampai ke N, WI dikali UI dikali SI transpose sama dengan 0. Dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. Penduga S. Penduga S diperkenalkan oleh Rousseau dan Yohai tahun 1984 merupakan penduga yang memiliki dispersi galet sebagai berikut. Minimum dari sigma S juga S1 sampai ke EN, di mana nilai penduga skala kekar tersebut minimum diperoleh dari penduga M galet skala sigma S berikut, yang merupakan solusi dari 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai ke N, rho buka kurung YI dikurang XI transpose beta duga dibagi sigma S duga sama dengan K, di mana nilai sigma S duga dan rumus serta keterangan sebagai berikut.
Penduga MM. Penduga MM sebagai penyempurnaan dari penduga S dengan nilai breakdown point tinggi dan penduga M yang memiliki efisiensi statistik tinggi. Ada 3 tahapan penduga MM yang didefinisikan sehingga diperoleh solusi sebagai berikut. Yohai 1987. Sigma I sama dengan 1 sampai ke N, besi 1 buka kurung YI dikurang XI transpose beta duga dibagi sigma duga MM dikali XI transpose sama dengan 0 dengan rumus dan keterangan sebagai berikut. 3. Metode penelitian, berisi data dan prosedur analisis data. Data dalam penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data simulasi dan data real yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Data simulasi. Data simulasi dibangkitkan berdasarkan model autoregresi spasial dengan proses simulasi menggunakan ukuran contoh atau N sebesar 30, 100, 200, dan 500. Proporsi pencilan sebesar 0% atau tanpa pencilan, 5%, 10%, dan 15%. Skenario parameter regresi atau beta secara berturut-turut adalah 1, 3, 2, dan 2, sedangkan koefisien autoregresi teks spasial atau delta bernilai min 0,9, min 0,5, min 0,3, 0,3, 0,5, dan 0,9. 2. Data real. Data real yang digunakan menggunakan 8 peubah penjelas dengan 1 peubah respon. Data real ini berupa data angka harapan hidup yang terdiri dari 35 data kabupaten atau kota di Jawa Tengah tahun 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Prosedur analisis data terdiri dua bagian, yaitu analisis data simulasi dan analisis data real. Prosedur analisis data simulasi. 1. Pembangkitan data simulasi. Pertama, model autoregresi spasial digunakan untuk membagikan data simulasi dengan 3 peubah penjelas, yaitu X1, X2, X3 yang saling bebas. Parameter regresi atau beta, yaitu beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 transpose, sebesar 1, 3, 2, 2 transpose. Dan nilai koefisien autoregresi plek spasial atau delta sebesar min 0,9, min 0,5, min 0,3, 0,3, 0,5, dan 0,9. Kedua, data dibangkitkan dengan ukuran contoh berbeda sebesar 30, 100, 200, dan 500. Ketiga, membagikan vektor peubah penjelas, di mana X menyebar normal 0,1 untuk semua skenario. Keempat, membagikan vektor nilai galat, di mana epsilon menyebar normal 0, sigma kuadrat I dengan sigma kuadrat sebesar 1. Penentuan matriks bobot spasial atau W, dengan tipe pembobot pertama, yaitu Quine contiguity. Quine contiguity merupakan tipe matriks bobot berdasarkan kedekatan spasial, di mana elemen WIJ bernilai 1 untuk lokasi yang bersinggungan sisi dan sudut, dengan lokasi lain yang bertetangga, dan WIJ bernilai 0 untuk lainnya. Bobot kedua yaitu Small Area Interaction, diperkenalkan oleh Liu et al. 2010. Matriks bobot spasial berukuran N kali N atau WN sama dengan diag dari beta 1, beta 2, sampai ke beta G, dengan BI sama dengan 1 per MI dikurang 1, buka kurung JMI dikali JMI transpose, dikurang IMI. Keterangan BI adalah blok dari kelompok ke I, JMI adalah vektor 1 berukuran MI kali 1, G adalah baiknya kelompok, dan MI adalah ukuran kelompok. Ukuran blok berdistribusi seragam U 4,20. Keenam, menghitung nilai Y menggunakan nilai yang telah ditentukan sehingga diperoleh data simulasi yang tidak mengandung pencilan atau 0%. Kemudian, membangkitkan nilai Y yang mengandung pencilan dengan proporsi pencilan sebesar 5%, 10%, dan 15%. 2. Evaluasi data simulasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa ketepatan data simulasi yang diharapkan dengan melakukan eksplorasi data, uji autokorelasi spasial, uji efek spasial, dan pemeriksaan adanya pencilan spasial. Pertama, uji autokorelasi spasial. Uji ini dapat menggunakan statistik Morans I atau indeks Moran yang disarankan oleh Anselin 1999. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. Hipotesis 0, I sama dengan 0, tidak ada autokorelasi antar lokasi, dan hipotesis 1, I tidak sama dengan 0, ada autokorelasi antar lokasi. Statistik uji Z hitung sama dengan I dikurang I0 per akar dari varians I yang akan mengikuti sebaran normal 0,1. Dengan rumus-rumus yang berkaitan dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Dengan keterangan berikut. Tolak H0 jika mutlak dari Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2 atau p-value kurang dari alpha. Kedua, uji efek spasial. Efek spasial terdiri dari dua jenis, yaitu ketergantungan spasial dan keragaman spasial.
Ketergantungan spasial terdiri dari 3 jenis, yaitu ketergantungan leg spasial, ketergantungan galat spasial, dan ketergantungan leg dan galat spasial. Uji yang dapat digunakan untuk menguji ketergantungan spasial adalah uji penggandaan Lagrange atau Lagrange multiplier yang dijabarkan oleh Lesage 1997. 1. Uji pengaruh leg spasial. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0, delta sama dengan 0, tidak ada ketergantungan leg spasial. Hipotesis 1, delta tidak sama dengan 0, ada ketergantungan leg spasial. Statistik uji, Lm leg sama dengan epsilon transpose WY dibagi epsilon transpose epsilon per N kuadrat dibagi D tambah T. 2. Uji pengaruh galat spasial. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0, lambda sama dengan 0, tidak ada ketergantungan galat spasial. Hipotesis 1, lambda tidak sama dengan 0, ada ketergantungan galat spasial. Statistik uji, Lm galat sama dengan epsilon transpose W epsilon dibagi epsilon transpose epsilon dibagi N kuadrat dibagi T. 3. Uji pengaruh spasial gabungan. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0, delta sama dengan 0, dan atau lambda sama dengan 0. Tidak ada ketergantungan spasial. Hipotesis 1, delta tidak sama dengan 0, dan atau lambda tidak sama dengan 0. Ada ketergantungan leg dan galat spasial. Statistik uji, Lm gabungan sama dengan E pangkat min 1 buka kurung RY kuadrat dikali T dikurang 2 dikali RY dikali R epsilon T dikali T ditambah D tambah T. Dengan rumus yang bersangkutan dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Tolak H0 jika LMX lebih besar dari Chi-square dengan derajat bebas alpha, R atau p-value kurang dari alpha. Uji yang digunakan untuk mendeteksi efek keragaman spasial adalah uji Birchbakken atau BP Arbia 2006. Hipotesis 0 terdapat homogenitas spasial, hipotesis 1 terdapat heterogenitas spasial. Statistik uji BP. BP sama dengan 1 per 2, sigma I sama dengan 1 sampai ke N XIFI transpose, dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N XIXC transpose, dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N XIFI yang akan mengikuti sebaran Chi-square K-1. Dengan rumus yang berhubungan dengan statistik uji sebagai berikut. Tolak H0 jika BP lebih besar dari Chi-square K-1, di mana K adalah baiknya parameter regresi. Pemeriksaan penjelas spasial menggunakan spasial statistik Z-test. Hipotesis 0, mu I sama dengan mu K, dan hipotesis 1, mu I tidak sama dengan mu K. Statistik uji, Z hitung sama dengan KI dikurang mu K dibagi sigma K, dengan keterangan berikut. Tolak H0 jika mutlak Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. 3. Pemodelan dan pendugaan parameter model autoregresi spasial. 4. Pendugaan parameter regresi kekar. Pertama, penduga M. A tentukan nilai awal beta duga, B hitung nilai galat atau EI dan UI, C tentukan nilai elemen matris bobot kekar omega di mana omega IJ sama dengan WI dengan menggunakan fungsi pembobot Tukes Biwek dan nilai C sebesar 4,685. D. Hitung penduga parameter beta M duga dengan penduga kekar beta sebagai berikut. E. Ulangi tahapan B sampai D sehingga diperoleh beta M duga yang konvergen. Kedua, penduga S. A tentukan nilai awal beta duga, B hitung nilai galat atau EI dan UI, C tentukan nilai elemen matris bobot kekar omega di mana omega IJ sama dengan WI dan fungsi bobot sebagai berikut. C bernilai 1,548, D hitung penduga parameter beta S duga, E ulangi tahapan B sampai D sehingga diperoleh beta S duga yang konvergen. Ketiga, penduga MM. A tentukan nilai beta duga yang konvergen melalui tahapan penduga S, B hitung nilai galat, C hitung sigma MM duga, D hitung beta MM duga melalui tahapan penduga M, E ulangi tahapan B sampai D sehingga diperoleh beta MM duga yang konvergen, ulangi tahapan sebanyak 1000 kali. 5. Perhitungan kriteria kebaikan dari rataan bias, MSE, dan koefisien determinasi atau R-square. 6. Perbandingan dan interpretasi hasil sehingga diperoleh metode penduga kekar terbaik. Prosedur analisis data real. 1. Eksplorasi data dengan membuat peta tematik, diagram pencar, dan ringkasan data. 2. Identifikasi multikoordinatas dengan menggunakan koefisien korelasi persen dan nilai variance inflation factor atau VIF. 3. Penentuan matris bobot spasial dengan tipe pembobot ke tetangga terdekat dan Quine contiguity. 4. Uji autokorelasi spasial dan efek spasial. 5. Pendeteksian penjelas spasial menggunakan boxplot dan spasial statistik Z-test. 6. Pemodelan dan pendugaan parameter dengan penerapan metode pendugaan regresi kekar.
7. Perhitungan kriteria kebaikan dari MDAP, MSE, dan R-square. 8. Interpretasi hasil. 4. Daftar pustaka. Daftar referensi berupa jurnal, buku, atau proceeding yang digunakan pada penelitian. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Cukup sekian presentasi kolokium saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.